Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada secerca harapan bagi Aaron Wan-Bissaka. Bek Manchester United itu diberitakan bakal diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag untuk membuktikan kemampuannya. Menurut Goal Internasional, Erik ten Hag tidak langsung ingin mendepak Wan-Bissaka. Ia ingin melihat performa sang pemain tersebut. Erik ten Hag pada dasarnya ingin memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk membuktikan kemampuannya. Hal itu juga berlaku bagi Aaron Wan-Bissaka. Ia ingin menguji sang pemain selama pramusim. Jika Wan-Bissaka bisa merubah hatinya, maka ia akan mempertahankannya. Menurut laporan tersebut, pesan ten Hag itu sudah sampai ke Aaron Wan-Bissaka. Sang pemain girang karena akan diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan. Wan-Bissaka dilaporkan sangat ini sedang bekerja keras di pramusim MU. Ia mengikuti semua arahan dari tim pelatih MU agar ia bisa mengikuti apa yang diinginkan sang manajer. Wan-Bissaka juga diketahui menyewa jasa pelatih privat agar bisa meningkatkan performanya selama pramusim ini. Erik ten Hag diyakini akan memberikan banyak efek positif untuk Manchester United. Bukan hanya pada aspek teknis, pelatih asal Belanda itu diprediksi bakal memberikan ruang berkembang untuk pemain muda didikan akademi. Erik ten Hag mengorbitkan banyak pemain muda di Ajax Amsterdam. West Brom, pandit sepak bola Inggris, yakin hal sama akan terjadi di United, sebab selama ini United punya banyak lulusan akademi yang moncer di tim utama. Di Ajax, Erik ten Hag dikenal secara historis karena memainkan pemain muda. Membawa pemain muda, saya pikir dia mengerti itu dan dia ingin melihat seperti apa mereka dengan jersey ini. Dia ingin melihat mereka di bawah tekanan. Ten Hag pasti akan memberikan para pemain muda United kesempatan dalam tur pramusim, karena kita harus menggunakan beberapa dari mereka karena orang-orang atau pemain senior akan pulang terlambat, tegas mantan pemain United itu. Manchester United dilaporkan sangat serius ingin mendatangkan jasa Lisandro Martinez. Sang manajer Erik ten Hag dilaporkan siap membantu Setan Merah memenangkan transfer itu di musim panas ini. Pergerakan Arsenal untuk merekrut Lisandro Martinez cukup membuat MU resah. Alhasil Erik ten Hag memutuskan untuk membantu proses transfer ini. Ten Hag merupakan mantan manajer Martinez di Ajax Amsterdam. Ia pede bisa meyakinkan sang bek untuk memilih MU ketimbang Arsenal. Sang manajer disebut akan menghubungi sang bek langsung di akhir pekan ini. Ia berharap sang bek mau ikut dengannya pindah ke Old Trafford. Ada kabar menarik datang dari Erik ten Hag. Manajer anyar Manchester United itu dilaporkan akan melepas 3 pemain muda Setan Merah di musim panas ini. Menurut laporan Manchester Evening News, ada 3 pemain muda MU yang akan dilepas Erik ten Hag. Mereka adalah Facundo Pellistri, Amad Diallo, dan Tahith Chong. Ketiga pemain ini merupakan 3 pemain muda berbakat di MU, namun mereka masih kesulitan untuk menembus tim utama Setan Merah. Itulah mengapa ten Hag memutuskan bahwa 3 pemain muda ini lebih baik dilepas di musim panas ini demi kebaikan mereka. Namun fans MU tidak perlu khawatir, ketiga pemain ini kabarnya hanya akan dilepas dengan status pemain pinjaman. Ten Hag dilaporkan mengapresiasi bakat yang dimiliki ketiga pemain tersebut, namun ia menilai ketiganya belum punya jam terbang yang cukup untuk bermain di tim senior. Itulah mengapa Ten Hag sudah meminta manajemen MU untuk mencarikan ketiga pemain ini klub yang bisa memberikan mereka jam bermain reguler di musim depan, agar mereka semakin matang. Rene Meulensteen baru-baru ini mengomentari rumor ketertarikan MU terhadap Frenkie de Jong. Ia menilai gelandang timnas Belanda itu akan membuat Setan Merah lebih tangguh daripada musim lalu. Meulensteen menilai Manchester United sudah tepat mencoba untuk merekrut de Jong di musim panas ini. Ia menilai sang gelandang bisa memberikan dimensi yang berbeda untuk skuad Manchester United musim depan. Meulensteen juga menjelaskan bahwa De Jong akan memberikan dampak besar bagi gaya bermain Manchester United di musim depan. Dengan visi permainan dan tekniknya,
Ia menyebut De Jong akan membuat United lebih dominan dalam penguasaan bola mereka. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Pemain incaran mereka yaitu Anthony dikonfirmasi sedang mengalami cedera. Pelatih baru Ajax Amsterdam, Alfred Schreuder, sendiri yang mengkonfirmasi kabar Anthony mengalami cedera. Ia menyebut sang pemain mengalami cedera sepulang dari membela timnas Brazil, sehingga ia tidak bisa ikut sesi latihan pramusim Ajax Amsterdam. Schreuder sendiri belum bisa memastikan kira-kira seberapa lama Anthony bisa pulih dari cedera yang menimpanya. Namun ia yakin bahwa sang pemain sudah pulih seutuhnya sebelum musim 2022-2023 digulirkan nanti. Manchester United dan Ajax Amsterdam diketahui sedang mendiskusikan transfer Anthony, namun hingga saat ini posisinya masih cukup alot. Ajax menuntut 80 juta euro untuk transfer sang winger, sementara MU ogah membayar semahal itu untuk sang pemain. Keputusan Manchester United menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer baru nampaknya keputusan yang tepat. Sang manajer dilaporkan sukses menghadirkan aura yang positif di skuad Setan Merah kurang dari seminggu bekerja. Menurut laporan ESPN, satu hal yang membuat para pemain MU terkesan dengan sang manajer adalah bagaimana pemaparan idenya kepada para pemain MU. Sang manajer dilaporkan menerap gaya bermainnya yang ingin ia secara detail, sehingga para pemain MU tahu apa yang harus mereka lakukan di atas lapangan. Ten Hag juga mengamati setiap pemain dengan seksama. Ketika ada pemain yang kesulitan, ia tidak segan-segan membantu mengoreksi kesalahan mereka. Pemain MU juga dilaporkan senang dengan pendekatan Ten Hag yang memimpin sendiri sesi latihannya. Di era Ole Gunnar Solskjaer, sang manajer jarang memimpin langsung sesi latihan. Ia akan memasahkan para asistennya untuk menggelar sesi latihan. Sementara Erik ten Hag memimpin langsung sesi latihan MU, ia dikabarkan mendorong para pemain untuk mencapai puncak performa mereka, sehingga mereka senang dan termotivasi penuh saat dilatih oleh Ten Hag. Raksasa Liga Inggris Manchester United segera menjadikan bek Feyenoord Tyler Malakia sebagai rekrutan pertamanya pada musim panas 2022 ini. Harga transfer Tyler Malakia tidak terlalu mahal. MU hanya harus menebusnya dengan harga 15 juta euro, tapi juga ada 2 juta dalam bentuk add-ons. Sebelumnya pihak Feyenoord sudah memastikan bahwa kesepakatan memang sudah tercapai dengan pihak MU. Kini MU tinggal menggelar negosiasi dengan Malakia. Jika Malakia sudah menyepakati kontrak dari United, maka transfernya bisa segera dituntaskan. Dan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, kabar positif didapatkan fans Manchester United. Tyler Malakia sudah meraih kesepakatan personal dengan Man United. Jadi kini transfernya bisa segera dituntaskan. Bek 22 tahun itu akan jadi rekrutan pertama Setan Merah pada musim panas 2022 ini. Kabar itu dilansir oleh Fabrizio Romano. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan bakal fokus menikung Arsenal dalam perburuan Lisandro Martinez. Begitu mereka menuntaskan transfer Tyler Malakia. Manchester United beralih ke target lainnya. Pada akhirnya mereka membidik bek kiri milik Feyenoord, Tyler Malakia. MU sendiri menikung Lyon dalam prosesnya. Mulanya klub Prancis itu lebih dahulu mencapai kesepakatan dengan Feyenoord secara verbal. Namun sebelum transfernya diresmikan, MU datang mendekati Feyenoord. Kedua klub akhirnya sudah mencapai kata sepakat. MU disebut akan membayar Malakia sebesar 15 juta euro. Ada juga tambahan sekitar 2 juta euro dalam bentuk add-ons. Manchester United juga sudah mencapai kata sepakat personal dengan Malakia. Kini mereka akan segera mengumumkan transfernya ke publik. Dan segera setelah Tyler Malakia resmi pindah ke Old Trafford, Manchester United akan fokus mengejar Lisandro Martinez. Mereka siap menikung Arsenal setelah sebelumnya menikung Lyon. MU disebut sudah menyiapkan penawaran kepada Ajax Amsterdam. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Jurnalis asal Italia itu menyebut bahwa Lisandro Martinez merupakan target utama Erik ten Hag di lini belakang. Namun tidak diungkapkan berapa tawaran yang disiapkan oleh Setan Merah untuk bek asal Argentina tersebut. Sebuah saran diberikan Rene Meulensteen kepada Frenkie de Jong. Ia menilai gelandang timnas Belanda itu harus mengubah sedikit gaya bermainnya agar bisa bermain di Inggris.
Muelenstein menyebut bahwa gaya bermain di Inggris sangat berbeda dengan Liga Belanda dan Spanyol yang pernah dicicipi oleh De Jong. Jadi ia menilai sang gelandang harus mengubah sedikit gaya bermainnya agar lebih maksimal di sana. Lebih lanjut, Muelenstein percaya bahwa De Jong adalah pemain yang bagus. Namun itu bukan berarti ia bisa leha-leha saat pindah ke Inggris. Ia menyebut bahwa sang gelandang harus bekerja keras untuk meningkatkan permainannya karena lawan-lawan yang dihadapi merupakan pemain-pemain kelas dunia. Manchester United benar-benar serius menginginkan Christian Eriksen bergabung dengan tim mereka. Setan Merah dilaporkan berani membayar gaji sang pemain dengan sangat besar di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa United sangat tertarik merekrut Eriksen. Salah satu cara untuk merayunya adalah memberikannya gaji yang besar. Setan Merah diketahui sudah memberikan proposal gaji kepada sang pemain. Ia akan menerima gaji sekitar 150.000 pound sterling per pekan di MU. Angka ini naik drastis dari gaji Eriksen di Brentford yang hanya sekitar 22.000 pound sterling per pekan atau 7 kali lipatnya. Jadi MU berharap Eriksen tertarik pindah ke tim mereka. Namun Eriksen disebut masih memantau seperti apa pergerakan MU di bursa transfer. Jika MU mampu mendatangkan pemain-pemain top, maka Eriksen dengan senang hati bergabung ke sana.